Oke, sekarang kita akan langsung backtest menggunakan chart ya, biar kalian lebih cepat paham. Saya akan backtest di gold menggunakan time frame D1 dan kita akan backtest yang double bottom tadi, ini tadi kita bahas. Kan? So, tugas kita adalah, ingat langkah pertama kita mencari berapa banyak nih double bottom ini keluar, berapa banyak yang berhasil dan berapa banyak yang gagal. Dan kita mulai dari yang ini. Kan di sini ada jelas, di sini terlihat ada double bottom ya. Dan double bottom ini berhasil, kita bilang. Kenapa? Karena jelas di sini muncul double bottom dan harganya naik. So, kita anggap aja kita hitung skornya ya. Oke, di sini muncul double bottom dan berhasil. Saya coret satu kali berhasilnya. Lalu berikutnya di mana lagi ada double bottom? Misalkan kalian melihat, oh di sini kan juga ada double bottom nih. Ternyata nih, ini ada double bottom. Nah, gitu kan? Kalian gak usah peduli bahwa orang bilang, oh itu bukan double bottom karena belum saatnya begini, begitu, begini. Gak usah peduli dulu. Double bottom versi kalian, sepenglihatannya kalian tuh gimana? Gak usah peduli apa kata buku, gak usah peduli apa kata Google. Yang kalian lihat double bottom itu gimana? Yang penting saat kalian melihat itu yang kalian masukkan sebagai data, itu yang kalian jalankan. Itu jauh lebih penting. Dan kalau misalkan andaikan pun kalian ragu bahwa ini sepengetahuan saya pernah dengar teorinya ini bukan double bottom deh. Tapi saya melihat ini sebagai double bottom. Oke, kita tinggal ganti warnanya. Yang ragu-ragu ini kita ganti aja dulu warnanya. Misalkan jadi begini. Dah, nanti kita hitung. Sementara kita gabung bahwa double bottom yang ini gagal. Jelas ya? Lalu berikutnya di mana lagi kita mendapatkan double bottom? Oh, di bawah sini saya juga melihat nih, ini ada double bottom nih. Ya kan? Double bottom yang ini berhasil. Kita coret lagi berhasil. Berarti sekarang skornya 2 yang berhasil. Gagal 1 ya. Lalu di mana lagi? Saya mendapati lagi di sini ada double bottom. Misalkan balik lagi nih. Orang bilang ini bukan karena ini masih sideways. Nggak usah peduli. Kan balik lagi. Ingat aja. Kalau kalian lihat ini sebagai double bottom, jadikanlah ini double bottom. Karena nggak penting. Istilahnya benar. Nggak penting bahwa polanya sesuai atau enggak sama Google. Kalau kalian nggak bisa jalanin. Yang paling penting adalah pola versi kalian. Karena banyak orang ngerti polanya, ngerti teorinya, nggak bisa tradingnya. Itu yang lebih penting kan? Oke, di sini ada muncul double bottom. Berhasil juga. Ya coret lagi di sini. Kan? Ini saya ganti warna biru ya. Karena, saya biarkan warna ini. Karena nggak yakin-yakin amat ceritanya kan. Yang ini saya kembalikan ke warna biru. Lalu di mana lagi kita ada melihat double bottom? Katakanlah di sini nih. Ini saya lihat double bottom juga nih. Nah, bottom yang ini ketemu dengan bottom yang ini. Dan di sini ini pada ujungnya sih berhasil pada akhirnya, ya kan? Walaupun di sini ada tail dulu. Ini cuma urusan entry exit nantinya. Tapi kita anggap ini berhasil. 4. Nah. Di mana lagi ada pola double bottom? Di sini saya juga melihat double bottom. Nah, dan berhasil 5. Terus saja ini kita lakukan. Di mana lagi? Saya mulai agak cepat ya. Jadi yang jelas-jelas aja double bottomnya nanti kalian yang lakukan versi detailnya. Karena kan ini sifatnya hanya untuk pembelajaran. Oke. Di sini saya melihat ada double bottom dan pola ini berhasil. Maka skornya 6. Di mana lagi saya melihat ada double bottom? Di sini ada double bottom nih. Ini ketemu ini dan gagal. Oke, gagal 2. Lalu di mana lagi? Ini saya coba saya geser. Nah, di sini saya sudah melihat lagi double bottom. Pada akhirnya berhasil. Maka di sini saya tambahkan di skor yang berhasil 7. Sudah. Di sini juga ada double bottom. 8. Kan? Udah selesai 1 tahun. Ini saya belum benar-benar detailin ya. Saya belum benar-benar detailin sampai yang semua kemungkinan. Oke, saya tambahkan nih. Di sini ada double bottom sebenarnya. Ini ketemu ini. Dan ini gagal. Oke. Dah, biar nggak terlalu indah-indah banget nanti kalian nggak mau backtest lagi. Kalau hasilnya terlalu indah, dalam 1 tahun double bottomnya 8 kali berhasil, 2 kali gagal. Nggak usah backtest lah, saya langsung trading aja. Takutnya kalian begitu. Ini ada gagal. Dah, 3 ya. Sudah, dari sini sekarang kita lanjutkan kan. Ini data 1 tahun. Sekarang kita masuk ke tahun kedua. Tahun kedua kalian lakukan sendiri ya. Lakukan sendiri ceritanya tahun kedua ada 10 yang berhasil dan ada 4 yang gagal. Oke? Dari sini kita mendapatkan sekarang kan netnya berapa? Netnya di tahun pertama saya plus 5 loh. Oke?
Di tahun kedua dengan data contoh ini tadi 10 berhasil 4 gagal, saya plus 6. Udah, begini kan ngelihatnya enak kan? Wah, 1 tahun saya trading hanya 11 kali. Dari 11 kali trading, saya profit. Itu kan enak. Hidup santai, dapat duit. Cari di mana lagi? Masuk ke tahun kedua. Tahun kedua, kita total 14 kali trading. Dari 14 kali trading, 10 berhasil, 4 loss. Kita masih, 10 berhasil, iya benar 4 loss. Kita masih plus. Ini baru enak. Dan kalau udah ngeliat data seperti ini, pasti kan kita, wah indah ya ternyata ya. Kalau saya hanya menjalankan satu metode, kok indah? Lebih semangat kan kalian untuk melanjutkan ke tahun-tahun sebelumnya kan? Dan disitulah langkah kedua dimulai. Langkah kedua tadi masih ingat? Langkah kedua adalah perpanjang data backtestnya ke 5 tahun. Minimum. Serius, minimum. Ya kan? Setelah mendapati data 5 tahun, hasilnya masih bagus seperti ini, perpanjanglah 10 tahun kalau ada datanya. Kalau nggak ada, misalkan ternyata di broker yang kalian backtest, datanya hanya sampai 8 tahun. At least 8 tahun lebih baik daripada 5 tahun. Bener kan? Itu dulu. Berarti kita sudah mencapai langkah kedua. Langkah kedua saya anggap sudah selesai dengan tadi ya, dengan kalkulasi data keseluruhan. Oke, sekarang kita masuk ke langkah ketiga. Ini yang kalian biasanya mumet. Di langkah ketiga sekarang kita menghitung. Oke, saya mulai dari double bottom yang mana nih? Misalkan yang di atas inilah yang kuning, yang tadi kalian ragu-ragu ceritanya. Di double bottom yang ini, oke, ini saya hapus dulu. Ini kan terjadi double bottom di sini kan? Nah, ini bottom ketemu bottom. Berarti di sini kalau langsung entry, kalau di sini langsung entry saat harga turun dan langsung melakukan entry buy limit berarti kan sebelum harganya benar-benar terjadi ya. Berarti sudah buy limit duluan. Maka stop loss saya di mana? Misalkan kita menentukan stop loss tadi ya, berdasarkan support resistance tadi ya. Maka stop loss saya, oke, di sini ada support pertama yang kuat. Saya melihat garis ini ya, di sini ada support ya. Lalu saya mencari lagi di bawahnya lagi misalkan, oh di sini juga ada support nih. Dan lalu saya mencari lagi di sini ternyata, di sini paling kuat nih. Saya melihat yang paling bawah ini. Oke, dah. Maka entry saya ada di berdasarkan harga ini ya. 18.12, SL saya 17.93 poin sekian, TP saya di mana? TP saya juga mencari support resistance kan tadi kan? Oke. Saya akan mencari kalau berdasarkan double bottom yang ini tadi, maka saya seharusnya ini misalkan di sini ada strong pertama kan? Ini yang paling kuat jelas-jelas. Karena di sini ada pantulan-pantulan yang sangat-sangat kuat nih. Sudah, berarti kalau misalkan mau benar-benar dicari kan di bawah sini harusnya ada. Jelas bukan ini. Ini bukan yang paling kuat. Saya melihat yang paling kuat adalah ini. Oke. Sudah menjadi seperti ini kan? Maka langkah ini yang harus terus kita ulang-ulang. Dan pada pola yang pertama double bottomnya jelas-jelas kita loss. Oke, loss kita berapa? Di sinilah kita hitung sekarang. Bahwa saya hitung cepat aja ya di sini ya. Di sini kita loss 193 pips, 190 pips lah biar hitungnya gampang. Oke, berarti tadi kan ada TP, SL, kita loss 193 pips. Udah, kita catat dulu. Lalu sementara yang kedua tadi, di sini ada double bottom juga kan? Nih, sekarang sini saya hilangin ya biar gampang lihatnya ya. Berarti sekarang kita entry-nya di mana? Katakanlah masih sama nih menggunakan entry yang udahlah saya nggak mau nunggu capek-capek, saya nggak mau nunggu konfirmasi. Pokoknya begitu harga udah lagi turun, saya langsung buy limit. Silakan. Dan begitu sudah buy limit, lalu kita cari stop loss-nya dong. Stop loss-nya saya mencari yang strong tadi kan. Strong, misalkan dapat yang di sini. Ini contoh aja nih. Oke. Lalu TP-nya yang strong juga saya dapat di sini dong. Karena ini banyak pantulan-pantulan kan. Sudah, maka yang kedua ini transaksinya profit. Dan profit kita sebesar 197 pips. Oke, catat lagi 197 pips. Dan seterusnya. Lakukan itu ke semua yang sudah kalian tandain tadi. Dan lakukan itu dengan cara yang sama, secara terus-menerus ya. Bahkan kalau misalkan kalian masih penasaran, enggak lah, saya maunya SL 100 pips, TP 200 pips, silahkan.
Serius silahkan. Tapi jangan kaget saat nanti ada perubahan daily range, ada perubahan daily movement dari market. Dan tiba-tiba nggak berlaku semua yang kalian terapkan nih. Kalau kalian mau ikuti gaya saya akan selalu menerapkan support dan resistance atau TP dan SL berdasarkan support resistance. Dengan menggunakan TP dan SL yang dynamic, yang selalu berubah tadi, otomatis perubahan di market, perubahan pergerakan market, besaran harian di market, nggak akan mempengaruhi TP SL saya. Karena TP SL saya juga akan mengikuti market yang baru nantinya. Di situ plus minusnya. Oke? Itu dengan menggunakan cara yang pertama. Kalau menggunakan cara yang kedua sekarang, maka akan membedakan hasil di sini. Tadi nih, sini double bottom kan? Double bottom, tapi kita maunya tunggu konfirmasi. Kalau saya mau menunggu konfirmasi, maka saya akan mencari misalkan di sini. Ini strongnya kan? Atau di sinilah sekalian nih. Di sini strongnya. Saya maunya kalau udah berbalik sampai sini, mengejar strong ini, baru saya akan mulai buy. Yang berarti saat harga turun sampai sini, kita melakukan buy stop. Benar? Kita melakukan buy stop di mana kita mau entry ini, dan itu menjadi konfirmasi yang kita mau lakukan. Konfirmasi yang kita jadikan acuan. Oke. Kalau entry saya di sini, maka stop loss saya di mana? Misalkan kalian nggak mau ribet-ribet, udah deh. Stop loss saya adalah di tempat double bottom tadi. Karena kalau sampai itu balik lagi saya anggap gagal. Misalkan itu. Kalau saya tetap akan menerapkan support resistance. Misalkan, dan kalau saya akan mengambil stop loss-nya di sini. Kenapa? Itu yang strong, balik lagi. TP saya maka akan ada di sini. Sorry, saya lihat ke belakang ya chartnya ya. Saya lihat ke belakang, maka TP saya akan ada, ya betul di situ. Sudah. Maka hasil yang membedakan adalah di pola double bottom yang pertama ini, saya nggak melakukan entry. Maka saya nggak perlu menderita loss yang tadi 193 pips nih. Benar kan? Sementara di pola yang kedua, ini double bottomnya, saya menunggu konfirmasi. Konfirmasi saya adalah di strong. Saya mencari yang strong, berarti di sini. Oke? Ini akan menjadi entry saya. Lalu stop loss saya di mana? Misalkan, mau stop lossin tadi deh. Ini stop lossnya kalau balik ke double bottom, ke bottomnya lagi, saya udah nggak mau terusin. Kan? Atau kita mencari yang benar-benar yang strong, pakai gaya saya ya. Kalau gaya saya yang strong, saya akan di sini stop lossnya. Dan TP saya, kalau saya mencari yang strong, saya akan balik ke sini. Bisa lihat ya perbedaannya ya. Maka di pola double bottom yang kedua, kita akan masuk posisi. Dan jadinya posisi kita nggak tahu nih profitnya berapa. Profit saya 270 pips. Itulah perbedaannya kalau kita menggunakan acuan support resistance. Baik untuk entry maupun exit kita. TP saya akan selalu dynamic. SL saya akan selalu dynamic. Dan saya nggak peduli. Bahkan di awal saat saya membacktest, saya nggak pernah terlalu memperdulikan risk reward ratio. Karena banyak orang itu terlalu kaku banget. Saya kalau trading harus 1:2. Saya kalau trading harus 1:3. Saya nggak peduli. Terusnya kalau saya pribadi saya nggak peduli. Hasil backtest saya gimana? Kalau setelah saya backtest, hasilnya profit, dan ternyata hasil backtest saya mendapatkan risk reward ratio saya rata-ratanya 1:1,5. Toh profit, siapa peduli sih? Jadi jangan terlalu termakan teori. Ya kan? Ciptakanlah metode kita sendiri. Karena saat metode itu benar-benar kita yang menciptakan, kita akan jauh lebih yakin. Setiap kali kita trading kita akan jauh lebih yakin. Udah nggak perlu lagi kita mikir ini nggak sesuai sama buku. Ini nggak sesuai sama teori, ya kan? Bahkan dengan saya menjalani gaya seperti ini, mengakibatkan apa? Mengakibatkan saya nggak pernah peduli pada korelasi pair. Saya nggak pernah peduli pada berita. Saya nggak pernah peduli apapun lah ya. Yang intinya saya hanya peduli dan saya hanya yakin pada data yang saya buat sendiri. Pada backtest saya sendiri. Bila hasil backtest saya begitu, ya begitu saya akan jalankan. Apa itu korelasi pair? Saya nggak peduli gitu-gituan semuanya. Ya kan? Dan dengan itulah, karena itulah saya bolak-balik mengatakan the less you know, the better you trade. Berhubung yang kita tahu adalah data backtest kita. Yang caranya adalah seperti itu aja yang kita jalanin. Sehingga kita akan selalu masuk market dan keluar market dengan menggunakan cara yang kita temukan sendiri. The less you know, the better you trade kan? Gak usah peduli kata orang. Nangkap ya sampai situ ya. Dan selebihnya, ya
Kita teruskan pasti ya. Teruskan ini sepanjang 1 tahun pertama, 2 tahun pertama. Hasilnya bagus. Berarti lanjutkan semuanya. Dan kalian akan benar-benar kaget saat melihat hasilnya. Gila, satu metode doang harusnya profitnya segini. Ngapain selama ini saya pakai begitu banyak metode? Bahkan metode-metode yang probabilitasnya nggak jelas. Bener kan? Bahkan orang juga kalau orang terlalu memperdulikan ini istilahnya apa. Oh ini bukan double bottom, ini triple bottom. Nggak usah peduli. Baik lagi, nggak penting istilahnya apa. Kita di sini mau menjadi trader, bukan mau menulis buku. Bukan juga mau jadi sales. Kalau jadi sales atau mau nulis buku ya penting sih istilah-istilahnya semua harus bener. Ya kan? Tapi buat apa? Tradingnya nggak becus. Lebih baik istilahnya nggak bener, tradingnya bener. Nangkap kan maksudnya kan? Dan disinilah pembuktiannya. Disinilah kita akan menemukan jati diri kita yang sebenarnya seperti apa. Jadi terus terang, saya dalam menjalankan metode, saya nggak pernah memilih, oh saya maunya scalping, saya maunya intraday, saya maunya swing. Ya kan? Backtest saya lah yang menjadikan saya trader seperti apa. Dan alasan saya setelah saya backtest metode swing itu biasanya di backtestnya panjang sekali. Itulah yang menyebabkan saya akhirnya, saya udah jatuh hati sama swing nih. Trading lebih santai, hasil lebih banyak. Sekarang intinya adalah apapun yang kalian temukan saat kalian backtest tadi nih, mau itu polanya orang bilang itu bukan double bottom, gak usah peduli, balik lagi kan. Yang penting adalah apapun yang kalian temukan, apapun yang kalian lakukan saat backtest, pastikan itu yang kalian jalankan. Itu yang paling penting. Dan satu tips, ini satu tips yang penting banget. Saat kalian backtest, kalau ternyata hasilnya misalkan nyerempet nih, itu harusnya stop loss. Kan? Anggap aja itu loss. Kan? Karena dalam membacktest, carilah skenario terburuk, jangan malah dibagus-bagusin. Dan jangan malah, oh kalau saya di sini jadinya loss nih, terus digeser-geser, lantaran kalian melihat chart yang udah jadi. Jadi pastiin justru kalau nge-backtest itu anggapnya chartnya belum jadi. Ya kan? Dan kalau beneran emang harusnya stop loss, atau misalkan kalian bingung lah, kalian menggunakan time frame D1, gitu kan? Ini beneran naik atau turun ya? Atau jangan-jangan jemput stop lossnya dulu ya? Kalau kalian bingung di posisi itu, anggap loss. Serius, langsung anggap loss. Dengan begitu data kalian, saat kalian backtest, kalian mengambil skenario terburuk, saat kalian menjalankan, hasilnya bisa jadi lebih bagus. Benar ya? Nah, setelah ini mungkin kalian berpikir, kalau udah kayak begini saya dapat data seperti ini, saya harus ngapain? Apakah saya harus backtest pair yang lain? Apakah saya harus backtest semua metode yang lain? Enggak juga, nanti dulu. Ya kan? Tahapan selanjutnya ya nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya.